Baik, mungkin mohon izin ini eh, Pak Widianto, SPDMkum. Ya, kami akan eh, mulai ya. Mungkin baik ya. Eh, kita awali tutorial kita ya dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik ya. Tadi kalau Bapak lihat di laman LMS kita untuk ujian yang ketiga ini kan Bapak kemarin masukkannya hari Jumat ya. Jadi kayaknya baru ada 7 orang ya dari 10 orang. Satu orang memang tidak bisa, berarti ada 2 orang yang belum ngumpul. Nanti mungkin Bapak tanyakan kalau sudah hadir semua. Kemudian ada batas waktu sampai jam 11.30 nanti ya, 11.59 malah, hampir jam 12 ya. Oke, baik, ini Sagita Agustin sudah hadir. Kita akan memperbincangkan bersama ya di web yang ke-7 ya. Web yang ke-7 ini tentang di modul ke-7 ya. Situ ada evaluasi perangkat lunak ya. Kajian software ini kita akan diskusi bersama terkait dengan bagaimana mengevaluasi perangkat lunak ya. Dan di dalamnya kita nanti akan bisa atau akan melihat ya bersama terkait dengan kualitas perangkat lunak, kemudian kriteria evaluasi perangkat lunaknya, kemudian teknik pengukuran ya kualitas perangkat lunak. Jadi ada 3 hal itu yang akan kita perbincangkan nanti sampai 2 jam ke depan ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama mendiskusikannya. Nah, walaupun ini perangkat lunak ini kan di awal-awal kita sudah sempat mempelajari bersama ya terkait dengan hardware dan software, dan ini di sini lebih spesifik lagi kita akan bagaimana mengevaluasinya ya. Nanti kalau selanjutnya kita akan lihat konsep yang kita sudah Bapak masukkan di dalam LMS ya. Nanti kita mungkin sama-sama kita diskusikan, tapi sebelumnya ini sebagai prolog saja ya, sambil nunggu teman yang lain, bahwa memang software ini kan dianggap sebagai ruh dari teknologi gitu ya. Kalau kita terkait berbicara masalah teknologi pasti ada hardware dan softwarenya, brandware-nya bahkan ya. Tapi khusus untuk software ini kan kita sudah sepakat bahwa peralatan komputer itu tidak akan bisa maksimal ya penggunaannya ketika tidak dilengkapi dengan software ya. Tapi begitu dikasih software itu akan memiliki ruh ya, bisa dapat bisa membantu segala aktivitas kita. Oke, Siti Wardah ya sudah masuk ya. Ya, mungkin silakan kalau mau dibuka kameranya juga nggak apa-apa ya, karena antara dibuka dengan tidak kameranya itu kan sama saja kan, sinyalnya ini kuotanya sama kan. Ya, Siti Wardah ada ya? Halo Siti Wardah. Ya, halo Pak. Ya, oke, kita sambil nunggu teman ya. Kita hari ini akan berbincangkan bagaimana mengevaluasi perangkat lunak ya, baik dari kualitasnya, dari kriterianya, kemudian juga teknik pengukurannya. Tapi secara umum ini Bapak sudah sampaikan bahwa memang perangkat lunak ini dianggap sebagai penentu atau ruhnya tadi ya. Kita punya semua komputer ini akan bisa memiliki, kalau Bapak menganggapnya sih sebagai ruhnya gitu ya. Ini kan kita punya Microsoft Teams. Nah, itu kita bisa berkomunikasi. Nah, itu kan karena dikasih nyawa, katakan begitu ya. Jadi
kalau kita tidak ada aplikasinya, kita tidak akan bisa. Jadi komputer itu hanya berfungsi sebagai mesin ketik saja ya, ketika tidak dibangun sebuah aplikasi atau sistem aplikasi ya. Nah, makanya di sini kita akan melihat bagaimana software-software atau aplikasi itu dimanfaatkan, lalu kemudian kita akan mengevaluasinya ya, baik kemungkinan sebelumnya atau sesudahnya ya, sesudah kita menggunakan, bahkan maintenance-nya, sehingga bisa secara maksimal digunakan oleh kita ya. Nanti kita akan lihat di konsep. Tapi ini secara umum tadi kita bahas bahwa memang aplikasi teknologi ini kan terutama di bidang kearsipan muncul karena memang kemajuan teknologi ya. Jadi teknologi itu bisa berkembang, teknologi berkembang, lalu kemudian semua aktivitas juga mengiringinya ya, artinya termasuk juga dengan kearsipan ya. Nanti kita lihat di prolognya, di pendahuluan seperti itu, bahwa memang arsip juga mengikuti perkembangan teknologi. Semua aplikasi yang berkembang itu karena memang ada teknologinya ya. Kalau zaman dulu kita handphone pun begitu ya. Zaman dulu kita hanya bisa infrared saja ya, Bluetooth infrared gitu, karena memang waktu itu kondisi peralatan teknologinya juga sebatas itu ya. Nah, kalau sekarang kan sudah bisa lebih meluas lagi ya, handphone sudah bisa dimasukkan alat atau aplikasinya ya, softwarenya ada scanner, cam scanner, fast scan, kemudian untuk mengedit gambar-gambar atau video kita ada KineMaster ya, Capcut gitu kan. Kemudian kita mengolah desain-desain intro marker bisa juga. Jadi semuanya sudah bisa di fasilitas teknologi itu karena ada perkembangan teknologinya gitu ya. Karena ada teknologinya berkembang, akhirnya softwarenya juga ikut berkembang. Jadi perkembangan software itu mengikuti perkembangan teknologinya gitu kan. Jadi dua-duanya saling melengkapi gitu ya. Adanya teknologi komputernya sudah dari segi hardware-nya sudah, teknologinya sudah, fasilitas giganya harddisknya sudah menampung daya tampung banyak, kemudian juga diciptakan berbagai software yang bisa mengembangkan juga, itu kan artinya berkembang juga ini aplikasinya ya. Jadi tinggal nanti kita ada yang merespon. Jadi orang-orang mungkin di bidang kearsipan juga atau di bidang-bidang lainnya merespon ya. Artinya ketika kita merespon, maka ya eksistensinya akan berkembang ya. Nanti kalau lihat di prolognya, eksistensinya juga akan berkembang gitu. Jadi akan eksis kemana-mana, misalnya aplikasi teknologi, aplikasi kearsipan, ada sistem kearsipan dinamis yang dikasih oleh Arsip Nasional Republik Indonesia secara gratis itu ya. Lalu kemudian kita install dan bisa didesain lagi, dikembangkan lagi desain-desain background fitur awalnya gitu ya. Jadi kita bisa mengelolanya, tetapi secara umum karena sudah ada aplikasinya ya, kita bisa eksis gitu kan, bisa berkembang. Nah, jadi nanti dengan seperti itu diolah, kemudian kita akan image atau tampilannya itu akan berkembang ya. Nah, itulah, jadi itu sebagai prolog awal bahwa ini kenapa software ini perlu kita evaluasi, perlu kita bagaimana cara kriteria apa saja yang harus kita ambil ya, sebagai nanti dijadikan sebagai tempat atau alat untuk membantu pengelolaan di lembaga kita. Nah, itu juga kita harus dievaluasi sehingga kita tidak istilahnya tidak salah pilih ya. Karena biasanya kalau kita mau membuat aplikasi itu kan dengan harga yang dengan harga yang mahal bahkan gitu ya. Ada yang kalau orang-orang zaman
dulu ya, kalau kita buat otomasi lah katakan ya, otomasi kearsipan atau otomasi perpustakaan itu dengan biaya yang mahal ya, orang-orang programmer yang punya kuasa di bidang itu. Jadi kalau kita salah pilih kita akan rugi gitu kan. Nah, tetapi itu zaman-zaman dulu ya. Kalau sekarang kita juga sudah berupaya bahwa kita berusaha jangan lagi dijajah oleh orang-orang programmer terkait dengan aplikasi ini ya. Kita juga bisa mengembangkan kemampuan kita ya. Oke lah, kita mungkin tidak bisa jadi seorang programmer, tapi minimal kita bisa tidak hanya sebagai pengguna saja, tetapi bisa juga sebagai administratornya ya. Kita sebagai orang yang bisa mengedit atau membuat mengembangkan yang sudah ada, program-program yang sudah ada ya. Kalau membuat dari awal mungkin harus kita melalui pendidikan dulu ya, sekolah dan lain-lain. Oke, baik ya. Ini sudah ada 4 orang, Sagita, Siti Wardah, Sulastri ya yang sudah hadir. 3 orang ini coba kita akan masuk ke konsep kita, tapi ini Bapak minta bantuan saja ya dari mungkin Sulastri saja ya. Sulastri atau ini Sagita Agustin aja. Sagita Agustin bisa screen share ya. Bisa screen share yang Bapak kita diskusikan bersama lah ya, bagaimana terkait dengan mengevaluasi perangkat lunak ini ya, terkait dengan kualitasnya. Mungkin ada, sebelum kita melihat bagaimana kualitas, juga kita akan melihat persoalan-persoalan apa yang ada di dunia organisasi atau lembaga ya, sehingga akhirnya kita memang butuh satu aplikasi yang bagus ya, yang juga kita dievaluasi baik sebelum kita memperoleh sistem aplikasi itu juga, ataupun kita misalnya sesudahnya ya, sebagai maintenance ya, bagaimana kita memberikan mempertahankan dari aplikasi itu ya. Oke, silakan Sagita Agustin, bisa di screen share. Halo Sagita. Ya, silakan coba screen share ya. Tadi yang materi yang dari Bapak ya. Oke, sambil Sagita Agustin screen share, sekali lagi ini Bapak sampaikan bahwa software ini biasanya nanti ada tahapan, ada berapa jenis. Yang pertama itu kita nanti akan memiliki software utamanya dulu ya. Jadi ada software utamanya, kemudian ada PC ya, personal komputernya, baru kemudian database management system. Nah, biasanya kalau kita terkait dengan software itu ada 3 hal itu. Pertama, kita akan lihat software utama apa yang kita punya. Seperti misalnya kalau kita arsip, berarti kan software kearsipan gitu kan. Nah, itu yang akan kita evaluasi. Software utama apa yang akan kita evaluasi itu. Misalnya ada sistem kearsipan dinamis atau SIMARDI ya, kalau kita download di internet itu ada. Kemudian sistem informasi kearsipan dinamis atau SIKD ya. Nah, itu juga dua sistem atau sistem-sistem yang lain ya, bukan hanya misalnya tadi yang Bapak sebutkan 2, misalnya dari Excel, dari Word, dari apapun, yang penting dia bisa untuk mengelola kearsipan itu dianggap sebagai software utamanya ya, software untuk pengelolaan database-nya. Kalau kita kaitan dengan software ini pasti akan berkaitan dengan database ya, makanya terakhirnya nanti ada database management system. Jadi kita bisa mengelola aplikasi itu ya dengan bisa menyambungkan dari satu PC, satu komputer ke komputer lain. Makanya ada 3 hal itu ya. Nanti ada software utamanya, kemudian PC-nya atau peralatannya ya, baru nanti kita akan lihat database management systemnya. Bagaimana dia bisa mengkaitkan antara program satu dengan program yang lain. Kalau kita misalnya
ada kearsipan, program kearsipan, kemudian ada komputer di bagian staff, di bagian apa, kasub, bagian misalnya bagian keuangan, bagaimana itu bisa bisa di manage ya, bahwa pengelolaan yang kita kelola dari sistem yang satu itu bisa juga digunakan oleh sistem yang di bagian keuangannya misalnya. Begitu ya. Coba silakan ini Sagita Agustin. Halo, Sagita. Oke. Masih Sagita? Atau ini Siti Wardah? Siti Wardah bisa ada Siti Wardah? Ya, coba screen sharekan aja ya. Kadang kita ya ya karena mungkin jaringan atau apa ya, makanya nih mungkin Sagita Agustin juga bisa. Sulastri gimana Sulastri? Oke, itu bisa ya. Kayaknya Siti Wardah bisa itu. Oke. eh Ya, pertama kita akan lihat secara umum ya, kita terkait dengan bagaimana evaluasi ya. Evaluasi tadi sudah Bapak sampaikan prolognya, mungkin di itu kita akan langsung saja ke apa persoalan-persoalan yang ada di kenapa ini kita harus butuh ada aplikasi gitu ya. Kenapa kita harus butuh aplikasi dulu. Jadi nanti kita akan lihat yang lain-lainnya ya, bagaimana mengevaluasinya, bagaimana kriterianya seperti apa, nanti kita akan lihat. Coba mungkin ini Siti Wardah, oh LMS-nya yang tidak bisa ya. Oke. Mm-mm. Oh itu bisa ya, tapi lambat ya mungkin ya. Oh gitu ya, masih muter-muter ya. Oke. Ya. Oke ya. Oh udah bisa lagi nih. Ya. Eh, Oke, itu tadi ini ya. Mungkin kita sambil berjalan saja ya. Tadi sudah Bapak sampaikan ya bahwa memang apa ya pentingnya aplikasi ini karena kemajuan dari teknologi, kemudian sistem software ini berkembang mengikuti juga perkembangan dari teknologinya. Nah, kemudian persoalan-persoalan apa sebenarnya yang apa ya, yang ada di perpustakaan sebenarnya ada dua hal ya yang kalau kita lihat nanti di konsep itu. Yang pertama, kenapa kita butuh aplikasi teknologi ini karena memang yang jadi persoalan adalah temu balik ya, sistem temu baliknya ya. Jadi sistem temu balik atau bagaimana kita mendapatkan naskah ataupun arsip yang kita butuhkan oleh pengguna ya, yang kita simpan itu, nah itu yang menjadi persoalan ya, karena ketika kita butuh nanti uh, memerlukan waktu untuk mendapatkan naskah itu. Nah, maka dibutuhkan satu aplikasi yang bisa memudahkan itu. Nah, jadi ini persoalan kenapa kita kalau ditanya kenapa kita butuh aplikasi teknologi aplikasi ya, terus nantinya akan kita evaluasi dan lain-lainnya, karena memang persoalannya temu balik ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa apa nih aplikasi nih butuh ya kita buat di dalam satu lembaga, karena kita akan melihat kondisi arsipnya. Nah, kondisi arsip itu berarti arsip-arsip yang kita punya itu kan tidak akan bertahan lama gitu ya. Oke lah, mungkin kalau di lembaga arsip nasional Republik Indonesia di ANRI ada perawatan khusus ya untuk arsip-arsip
yang nantinya kita akan buat, yang nantinya kita akan digunakan untuk masyarakat, kemudian seperti misalnya kita simpan dalam bentuk micro reader ya, mikrofilm, kemudian itu pemeliharanya ya cukup ini ya, tiap pagi harus tiap hari harus dipindahkan, kalau tidak nanti akan rusak. Ada tenaga khusus yang berjaga di bidang itu. Jadi itu kondisi fisik arsipnya ya. Ada misalnya dalam bentuk naskah, naskahnya lama-lama juga bertahan sampai berapa tahun. Kalau kita tidak bisa menyelamatkannya ya mungkin kita nanti akan rusak gitu. Jadi dialih mediakan gitu kan. Nah, sebenarnya sistem aplikasi ya, kalau yang sudah tadi yang sudah Bapak sampaikan, kalau kita buat aplikasi khusus, aplikasi utamanya, maka itu akan kita dialih mediakan ya. Sama seperti misalnya aplikasi sistem kearsipan dinamis ya. Ini mungkin kalau ada satu kelas ya di Bapak, yang satunya itu sistem otomasi kearsipan ya Bapak coba ini kan maksimalkan ya aplikasi itu ya, karena ini di kajian software ya kita akan menyelesaikan materi-materi yang terkait dengan kajian software. Tapi terlepas dari itu, artinya ya ketika kita sudah menggunakan sistem aplikasi otomasi itu, ya kita akan secara otomatis bahan ataupun kondisi arsipnya ya berubah menjadi file gitu kan. Nah, lalu dengan seperti itu ya kita bisa diselamatkan untuk menyelamatkan kondisi itu ya. Nah, jadi ada dua hal ya. Ya bahkan mungkin bisa ditambah satu lagi, karena arsip ini kan ketika ingin menjadi arsip melalui tahapan gitu ya, tahapan dalam pengelolaannya ya, arsip dinamis, arsip statis, baru kemudian arsip dinamis aktif, inaktif, baru statis. Maka dalam masa pengelolaan itu yaitu kita butuh satu alat teknologi yang bisa sebuah aplikasi yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu ya. Nah, ini jadi kalau kita misalnya sudah tertata pengelolaan arsipnya, maka juga akan memberikan kemudahan. Oke, baik, itu Siti Wardah ya, Siti Wardah karena mungkin jaringan internetnya ya. Oke, ini dari Bapak saja ya, kalau ini mungkin dari sebelah sini ya, ini coba Bapak sharekan ini kalau bisa ya. Oke.